Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa-mahasiswi agribisnis semester 5 dan semester 7 kelas non-reguler yang Ibu banggakan. Hari ini kita berjumpa kembali untuk melaksanakan perkuliahan manajemen logistik, di mana pada hari ini, tepatnya hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 pada pukul 8.00, kita akan melaksanakan kembali untuk pertemuan ke-10 dan 11. Semoga kalian ada dalam kondisi sehat walafiat, ya, dan semoga kita harapkan pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita seperti sedia kala atau seperti normal kembali. Baik mahasiswa sekalian, berikut Ibu akan sharekan materi yang akan kita pelajari. Ini dia. Ya, ini adalah materi kita mengenai SCM atau Supply Chain Management. Oke, bisa dilihat ya. Ini materi yang akan kita pelajari bersama-sama pada hari ini, yaitu mengenai SCM atau Supply Chain Management. Nah, sebelum kita ke situ, kita lihat dulu pendahuluannya bahwa ketika kita ingin menyediakan suatu produk yang murah, berkualitas, cepat, itu tidak hanya cukup dengan melakukan perbaikan di lingkungan internal perusahaan saja, tapi kita juga perlu peran ya stakeholder luar atau lingkungan luar, di mana peran serta supplier, kemudian perusahaan transportasi dan jaringan distributor itu harus dimaksimalkan atau harus seefektif mungkin. Nah, kesadaran akan adanya produk yang murah, kemudian cepat dan berkualitas, itulah yang melahirkan konsep pada tahun 90-an yang dinamakan dengan Supply Chain Management atau SCM. Oke, jadi yang dimaksud dengan supply chains-nya sendiri itu adalah jaringan dari perusahaan-perusahaan yang dia bersama-sama bekerja atau berkoordinasi untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir atau konsumen ya atau customer. Nah, perusahaan-perusahaan tersebut itu termasuk dari supplier, pabrik, distributor, toko atau retail, serta perusahaan pendukung jasa logistik lainnya. Jadi, perusahaan-perusahaan itulah saling berkoordinasi untuk menciptakan jaringan atau namanya yang kita kenal selanjutnya adalah supply chains. Nah, seperti ini jejaringnya, ya. Dari supplier, dia bisa langsung ke distributor, kemudian bisa langsung ke customer, atau misalkan dari supplier bisa ke retail, dari retail langsung ke customer, dan lain sebagainya. Ini merupakan supply chains, atau jaring-jaringan koordinasi perusahaan, pabrik, dan lain sebagainya untuk mendistribusikan barang hingga nanti sampai ke customer atau ke penerima akhir. Gitu ya. Bisa dipahami ya, mahasiswa sekalian. Nah, ini gambar dari jejaring logistik. Ya, kalau tadi koordinasi supply chains. Kalau ini jejaring, ya, jejaring dari logistik sendiri. Kita lihat ini banyak sekali jejaringnya. Kalau kita urutkan itu bisa lebih dari 10 atau bahkan belasan ya prosesnya. Dan ini merupakan rangkaian kegiatan yang kita laksanakan di jaringan logistik ya. Baik. Nah, kemudian, perubahan paradigma mengenai persaingan bisnis dari single line competition, ya competition menjadi network competition. Karena kita tahu bahwa abad 20 ini kita sudah didukung teknologi. Ya, semua akses, semua hal yang ingin kita lakukan itu bisa lebih dipermudah dengan teknologi. Makanya ada perubahan persaingan paradigma
ya, paradigma para pesaing bisnis atau persaingan bisnis yang asalnya dia single ya, dia sendiri gitu. Tapi sekarang menjadi network, di mana dengan bersama-sama dengan kita ada jejaringnya, produk yang kita produksi atau yang ingin kita jual, ingin kita hantarkan itu bisa lebih cepat sampai ke customer. Nah, jadi adanya kondisi tersebut itu menuntut mahasiswa untuk dia menuntut organisasi ya mahasiswa sekalian untuk fokus pada strategi baru. Nah, diciptakanlah strategi baru untuk bisa mengolah koordinasi tersebut gitu ya, atau kita sebut dengan rantai pasokan. Nah, rantai pasokan ini adalah strategi yang bisa kita gunakan untuk mengelola atau mengkoordinasi organisasi-organisasi yang terkuat dengan yang terikat dengan network competition tadi ya. Nah, persaingan yang terjadi pada saat ini atau kondisi saat ini ialah persaingan antara supply chain yang satu dengan supply chain yang lainnya, begitu loh. Ya, kita tahu sekarang banyak sekali aplikasi media gitu ya yang bisa kita gunakan untuk kita membuka jejaring atau network gitu ya di internet, dan itu bisa kita manfaatkan sebaik mungkin untuk bisa bersaing gitu ya, sehingga mendapatkan suatu rantai pasokan yang lebih lebih efektif bersama-sama gitu ya, karena koordinasi tadi. Baik, nah yang harus kita perhatikan untuk mengelola supply chain itu ada 3 komponennya. Ada material, information, kemudian financial gitu ya. Material, informasi, dan keuangan. Ini seperti ini. Jadi dari supplier ke manufaktur, kemudian didistributorkan, ya, distribusi, kemudian masuk ke retail, baru ke shopper. Nah, itu harus ada pengelolaannya di supply chain itu yang tadi, material, informasi, dan finance. Ini sangat kita perlukan, gitu ya. Atau kita balik dari belakang, itu pun sama. Jadi kalau kita bolak-balik, sama saja, ya. Itu harus dikelola dengan baik. Baik dari produknya, informasinya, maupun keuangannya. Oke? Nah, seperti inilah, ya. Yang tadi seperti ini. Finansial, untuk dari supplier ke retail itu kita harus perhatikan kayak invoice ya, kemudian term pembayarannya seperti apa, lalu kita harus lihat materialnya, bahan bakunya apa saja, komponennya, kemudian produk jadinya itu seperti apa, dan informasi kapasitas, status pengiriman, ya, quotation-nya bagaimana, berapa banyak, gitu ya. Nah, ini adalah 3 macam yang harus kita kelola dengan baik ketika kita akan melakukan suatu rantai pasokan atau menjadi supply chain, ya, bersaing dengan supply chain yang lainnya. Kita lanjutkan. Nah, sebetulnya apa tujuan dari supply chain itu, mahasiswa sekalian? Yang pertama, dia itu adalah untuk memaksimalkan keseluruhan nilai, ya, keseluruhan nilai kita peroleh, ya. Supply chain surplus itu dari customer value dikurangi atau minus supply chain cost atau biaya dari supply chain itu sendiri. Nah, contohnya seperti ini, ada penjualan sebuah router ya diperoleh pendapatan sebesar $60, kemudian rantai pasokannya itu ada biaya-biaya tersendiri, kita ada biaya informasi, penyimpanan, transportasi, komponen perakitan, dan lain sebagainya, sehingga keuntungan dari rantai pasokan sendiri itu kita peroleh dari biaya ya pendapatan yang tadi
yang $60 itu dikurangi dari jumlah biaya-biaya yang terjadi di rantai pasokan. Nah, keuntungan rantai pasokan itu dibagi dengan total laba, lalu kemudian dibagikan di seluruh tahap dari rantai pasokan. Ya, dan keberhasilan diukur dari keuntungan rantai pasokan, jadi bukan keuntungan pada tahap individu. Ya, ini adalah contoh dari tujuan supply chain. Kemudian, selanjutnya adalah pelanggan itu merupakan sumber pendapatan. Jelas ya? Nah, adapun yang dimaksud sumber biaya itu merupakan arus informasi, produk, dan finansial yang terjadi di antara tahapan-tahapan rantai pasokan, di mana MRP yang efektif adalah manajemen arus yang terjadi di antara tahap-tahap rantai pasokan, itu kita maksimalkan jumlah keuntungan supply chain-nya. Adapun masalah yang timbul nantinya, yang pertama, akan adanya rantai pasokan yang sangat panjang. Ya, itu bisa saja terjadi. Kenapa? Karena kita melibatkan banyak mitra internal, baik internal itu yang di dalam maupun mitra eksternal yang di luar, dan itu berbeda-beda. Ya, yang keduanya, bahan dan informasi itu harus mengalir di antara beberapa entitas. Ya, proses transfer juga bisa lambat dan bisa rawan kesalahan atau human error gitu ya. Kalau mesin jarang sekali terjadi gitu. Terutama ketika ditangani secara manual tadi. Secara manual itu bisa saja human error terjadi. Kemudian perusahaan dapat meningkatkan peramalan permintaan dengan menggunakan IT atau teknologi informasi yang sebelum-sebelumnya sudah kita pelajari di materi manajemen logistik ya. Bagaimana kita meramalkan barang yang akan dipesan dan lain sebagainya itu Ibu sudah jelaskan di materi-materi sebelumnya. Oke, next. Nah, dari situ masalah yang terjadi ada tantangan lagi gitu ya, ada tantangan dari timbul-timbul masalah tersebut. Nah, bagaimana kita cara mengelola supply chain? Yang pertama itu adalah tantangannya kompleksitas dari struktur supply chain sendiri ya. Nah, karena kompleks tadi, makanya pelibatannya tidak hanya di bagian dalam saja atau di internal saja, di internal perusahaan, tapi maupun dari eksternal saja. Sehingga kompleksitas itu bisa terjadi di pembayarannya, di budayanya, di bahasanya, ya. Oke, contoh kompleksitas internal antara bagian marketing dengan produksi. Nah, di bagian marketing, itu seringkali membuat kesepakatan dengan pelanggan tanpa mengecek secara baik kemampuan dari produksi, sehingga terjadi perubahan jadwal produksi yang secara tiba-tiba. Ya. Nah, di sisi lain juga, bagian produksi itu sering resistan dengan perubahan yang mendadak. Ya, jadi memang sulit gitu. Nah, itulah ada sesuatu hal tantangan sendiri ketika kita mengelola supply chain, di antaranya ada kompleksitas. Contohnya internal bagian di internal marketing dan produksi. Ya. Sampai sini bisa dipahami. Ibu lanjutkan. Kemudian di eksternal kita punya tantangan tersendiri apa? Supplier ingin memesan produk dilakukan jauh hari sebelum pengiriman dan diharapkan pesanan itu tidak berubah. Ya. Oke, kemudian ada supplier yang menginginkan pengiriman segera setelah produksi selesai. Nah, jadi di sisi lain perusahaan itu hendak fleksibel ya. Dia hendak menghendaki fleksibel yang sangat tinggi dengan mengubah jumlah, spesifikasi maupun jadwal pengiriman bahan baku yang dipesan. Nah, artinya perusahaan juga menginginkan supplier dia mengirim produk dalam waktu yang tepat dengan sistem JIT atau just in time atau kuantitas yang kecil-kecil. Ya, seperti itu mahasiswa sekalian. Jadi memang banyak sekali tantangan yang kita hadapi ketika kita ingin mengaplikasikan atau pengelolaan supply chain itu dilakukan. Yang keduanya adalah ketidakpastian. Ya, ini memang
hal yang harus kita hadapi setiap harinya sebetulnya ya. Nah, ketidakpastian ini menimbulkan ketidakpercayaan diri terhadap rencana yang dibuat. Kita sudah planning sesempurna mungkin gitu. Tapi pas karena ada ketidakpastian itu, sehingga itu menimbulkan kurangnya atau hilangnya rasa percaya diri atas planning, atas rencana yang sudah dibuat oleh kita jauh-jauh hari. Akibatnya adalah perusahaan sering menciptakan pengaman di sepanjang supply chain. Contoh, safety stock, safety time, ya, ataupun kapasitas produksi maupun transportasi. Gitu. Oke. Nah, sumbernya apa saja dari ketidakpastian itu? Ada beberapa. Yang pertama dari ketidakpastian pembeli. Ya. Yang keduanya juga ketidakpastian dari supplier terkait jadwal pengiriman, kemudian harga gitu ya, kualitas maupun kuantitas, dan ketidakpastian internal yang di dalam, baik tiba-tiba mesin rusak gitu ya, atau kerja mesin tidak sempurna dan lain sebagainya. Itu adalah sumber dari ketidakpastian ketika kita mengelola supply chain. Nah, jadi apa kaitannya antara supply chain dengan supply chain management? Nah, tadi Ibu sudah bahas bahwa supply chain itu network, ya, jaringan. Jadi jaringan fisiknya yaitu perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam memasok bahan baku, dalam memproduksi barang untuk mengirimkannya ke pemakai akhir. Itu kita namakan dengan supply chain. Tapi ketika kita berbicara ditambahkan manajemen di belakangnya, berarti ada metode di situ. Ya, ada pendekatan ketika melakukan pengelolaan dari supply chain itu sendiri. Paham sampai sini? Ya. Nah, pendekatan yang ditekankan dalam supply chain management ini yaitu terintegrasi dan semangat kolaborasi. Itu saja dulu. Ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan supply chain management, rangkaian pendekatan yang kita gunakan untuk mengintegrasikan pemasok, produsen, gudang, dan toko secara efektif agar persediaan barang dapat diproduksi dan distribusi pada jumlah yang tepat, ke lokasi yang tepat, dan pada waktu yang tepat. Sehingga biaya keseluruhan dari sistem itu dapat diminimalisir selagi berusaha memuaskan kebutuhan dan layanan. Ini menurut Simsi Lepik dan kawan-kawan tahun 2004. Oke, mudah-mudahan sampai sini paham. Next. Komponennya apa saja? Ini ada 3 komponen utama, ya. Ada upstream, terdiri dari wellhead, kemudian mainstream, ada transport, ya, services, ya, transport, kemudian downstream, ada retail, wholesale, dan refining. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada upstream supply chain. Ini aktivitas dari perusahaan, dari suatu perusahaan manufaktur dengan para penyalurnya dan koneksi mereka kepada penyalur mereka. Jadi aktivitas utamanya itu pengadaan, ya, karena ini di awal di manufacturing. Next, nah, contoh kegiatan upstream untuk pabrik perakitan sebagai fokus dari rantai pasokan. Yang pertama dia memasok bahan baku. Nah, bahan baku itu adalah bahan yang tidak diproses. Contoh, logam. Logam bisa berupa aluminium, tembaga, seng, besi, gitu ya, dan lain sebagainya. Fokus kegiatannya seperti apa? Yang pertama ada menambang bahan yang diminta secepat mungkin dan seefisien mungkin. Kemudian keduanya dia pengangkutan atau dikirimkan ke pabrik. Ya, ini upstream di atas, di awal ya di atas. Oke. Masuk ke kegiatan selanjutnya, internal supply chain. Ya, ini di tengah nih. Di tengah jelas ada purchasing, production, kemudian
distribution. Jadi proses in-house yang kita gunakan untuk mentransformasikan masukan dari para penyalur dalam keluaran organisasi itu. Aktivitasnya meliputi manajemen produksi, pabrikasi, dan pengendalian persediaan. Oke, masuk lagi ke komponen selanjutnya, yaitu downstream supply chain. Di sini, semua aktivitas yang melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir, gitu ya, di mana aktivitasnya itu lebih diarahkan ke distribusi, transportasi, pergudangan, kemudian ada after sale, service, dan lain sebagainya. Ya, jadi itu mahasiswa sekalian, ada upstream, in-haul, kemudian ada downstream. Oke, kita lanjutkan ke area cakupan supply chain management. Ya, ketika berbicara ini, berarti kita mengacu ya, apabila kita mengacu kepada perusahaan manufaktur, itu kegiatan utama yang masuk ke dalam kualifikasi supply chain management itu ada 5 kegiatan. Yang pertama product development atau merancang produk baru, kemudian procurement, mendapatkan produk baru, lalu planning and control, merencanakan produksi dan persediaan, juga production atau produksinya, dan distribution, ya, melakukan pengiriman. Oke, nah, ketika berbicara bagian pengembangan produk, adapun kegiatan yang dilakukannya dari mulai dia harus melakukan riset pasar, dia merancang produk baru, melibatkan supplier dalam perancangan produk baru di bidang pengadaan, diseleksilah supplier tersebut, dievaluasi kinerja dari supplier dan lain sebagainya, perencanaan pengendalian, ya demand planning-nya, lalu lakukan peramalan permintaan, perencanaan kapasitas dan lain sebagainya, sehingga ketika proses produksi langsung bisa dieksekusi produksi dan dilakukanlah pengendalian kualitas dari produk yang diproduksi tersebut. Lanjut ke proses distribusi. Nah, dari sini, kita harus melakukan perencanaan jaringan distribusi, penjadwalan pengiriman, mencari, memelihara hubungan dengan perusahaan jasa pengiriman, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah area-area cakupan dari supply chain management. Ya, bagiannya. Oke, important of supply chain decision. Jadi manajemen rantai pasokan yang efektif, yang seperti apa? Itu adalah yang menjadikan supplier sebagai partner, gitu ya, dalam strategi perusahaan untuk memuaskan pasar sasaran. Keunggulan bersaing itu dia tergantung dengan hubungannya. Apakah hubungan yang erat dalam jangka panjang, karena kan ada berjangka ya, baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Tapi jika kita bisa bersaing dengan hubungan yang erat dengan supplier tersebut dalam jangka yang panjang atau close long-term strategic relationship, berarti kita mulai masuk pada manajemen rantai pasokan yang efektif. Ya, begitu mahasiswa sekalian. Nah, seperti ini. Walmart $1 billion sale in 1980, ya. Satu billion, 1 juta penjualan pada tahun ini, sehingga di tahun 2010-nya dia bisa menghabiskan sebesar 4.000 ya, 408 ya. Ini adalah aplikasi dari supply chain management dan yang sudah dibuktikan ya. Ini perusahaan-perusahaan yang sudah mengaplikasikannya, ada Walmart, kemudian ada 7-Eleven yang dari Jepang, kemudian ada Webvan ya, dan Dell itu ya.
Dell kita tahu dia mengadopsi new supply chain strategy. Ya, kita tahu bahwa perkembangan produknya itu sangat pesat sekali. Oke, kemudian manfaat dari supply chain management itu banyak sekali. Yang pertama, yang tidak langsung bisa menimbulkan kepuasan pelanggan atau konsumen, ya, yang nantinya akan berdampak pada loyalitas konsumen. Ketika konsumen puas, ketika konsumen menikmati produk tersebut, ketika dia perlu lagi, dia akan balik lagi ke perusahaan, ke merek yang sama dengan produk-produk yang dia butuhkan, begitu ya. Kemudian ada meningkatkan pendapatan. Jelas semakin banyak konsumen yang setia menjadi mitra perusahaan, berarti pendapatan perusahaan juga akan meningkat. Kemudian menurunkan biaya pengintegrasian aliran produk dari perusahaan kepada konsumen. Akhir itu akan mengurangi biaya pada jalur distribusi. Kemudian pemanfaatan aset yang semakin tinggi. Ya. Jadi karyawan yang semakin terlatih dan terampil, dia bisa memberdayakan penggunaan teknologi yang dia kuasai dengan baik, gitu ya, teknologi tinggi. Peningkatan laba jelas, ya, itu sudah jelas. Kemudian perusahaan semakin besar, true, ya, jelas itu. Oke. Tadi secara tidak langsung, kemudian ini yang secara langsung. Yang pertama, SCM dia secara fisik dapat mengkonversi bahan baku menjadi bahan produk jadi dan mengantarkannya kepada konsumen akhir. Kemudian SCM juga berfungsi sebagai mediasi pasar, artinya memastikan apa yang dipasok itu harus sesuai dengan aspirasi pelanggan. Makanya dilakukan dulu riset, ya, riset terhadap calon konsumen di awal tadi ya. Kemudian melakukan pelaksanaan SCM, itu pemasaran bisa dapat mengidentifikasi produk dengan karakteristik dan atribut yang diharapkan oleh konsumen. Jadi ketika memproduksi produk itu tidak sembarangan, kita juga harus memperhatikan atribut dan kebutuhan yang konsumen harapkan. Oke? Kemudian ada peran dari teknologi internet. Nah, aplikasi internet dalam konteks supply chain management itu ada dua. Yang pertama adalah electronic procurement atau e-procurement, kemudian ada electronic fulfillment atau e-fulfillment. Oke. Electronic procurement itu adalah model pengadaan yang mendukung hubungan jangka pendek, yaitu e-auction, yaitu aplikasi untuk mendukung kegiatan lelang yang dilakukan secara elektronik. Jadi pembeli dia mengundang beberapa calon supplier untuk menawarkan harga produk dengan spesifikasi dan jumlah tertentu dalam waktu yang telah ditentukan. Kemudian supplier dengan harga terendah lah yang dianggap menang. Itu untuk e-procurement. Kemudian ada e-fulfillment. Ya, ini merupakan pemenuhan pemesanan pelanggan secara elektronik. Jadi dia terima order melalui email atau melalui base ordering. Dia lakukan transaksi, pengolahan transaksi, manajemen gudangnya, ya, kemudian komunikasi dengan pelanggan untuk memberikan informasi atau status pesanan dan dukungan teknis dan lain sebagainya. Kemudian dia lakukan kegiatan research logistik yang berupa pengembalian produk ke bagian supply chain akibat pengembalian dari pelanggan. Baik, seperti itu mahasiswa sekalian materi mengenai SCM atau Supply Chain Management pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan itu bisa dipahami dan bisa kemudian nanti bermanfaat untuk kalian di masa yang akan datang. Adapun kekurangan dari Ibu mohon maaf, dan kelebihannya itu silahkan mudah-mudahan bisa kalian aplikasikan. Amin. Mahasiswa sekalian, demikian perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Silahkan nantinya kalian bisa mengerjakan kuis, ya. Kuis untuk hari ini jangan lupa dikerjakan, dan Ibu harapkan kalian bisa terus ada dalam kondisi sehat walafiat, walaupun kita masih terus kita masih ada dalam ketidakpastian yang pasti gitu ya menghadapi ini.
Jangan jadikan ini sebagai hambatan, tapi jadikan ini sebagai motivasi lain untuk kita bisa melakukan peluang lain dan menghasilkan prestasi yang lain. Terima kasih untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.